Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada pelajaran bahasa Indonesia di semester 2. Baiklah, pembelajaran kali ini kita akan belajar kompetensi dasar mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, pujian dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan. Yang ketiganya, menentukan jenis-jenis teks tanggapan dan menentukan jenis-jenis kalimat tanggapan. Baiklah, kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya sesuatu hal. Bisa itu berupa pendapat, objek, peristiwa, atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan fakta yang dilihat atau didengar yang biasanya disertai dengan alasan yang logis. Baiklah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu ciri-ciri teks tanggapan. Ciri yang pertama adalah berisi komentar mengenai suatu fenomena atau kejadian, peristiwa nyata yang terjadi di sekitar kita. Ciri kedua, memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Baiklah, kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang berikutnya, yaitu jenis-jenis teks tanggapan. Jenis teks tanggapan ini yang pertama adalah teks tanggapan deskriptif. Berisi tentang penggambaran suatu objek. Ini bisa berupa tempat atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci sehingga pembaca itu seolah-olah dapat melihat sendiri atau mendengar sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Kemudian yang jenis teks tanggapan yang kedua adalah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis ini berisi komentar tentang suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis. Nah, ini maksudnya dengan secara tajam dalam menganalisis sesuatu, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan atau diselesaikan. Ada 2 jenis tanggapan kritis, yaitu tanggapan kritis positif, artinya persetujuan pendapat, dan tanggapan kritis negatif atau penolakan pendapat. Di sini Ibu akan memberikan contoh tanggapan kritis positif. Ya, misalnya, saya setuju dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Nah, berarti di sini contohnya positif ya, harus positif. Kemudian yang contoh tanggapan kritis negatif. Nah, kalau yang contoh tanggapan kritis negatif, begini, saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown karena akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebaiknya pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar protokol kesehatan. Jadi, bisa kalian jelaskan bahwa kalau tanggapan kritis positif itu ada pernyataan saya setuju
kalau untuk contoh tanggapan kritis negatif, ada pernyataan saya kurang setuju. Ya, baiklah. Sekarang kita melangkah kepada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu jenis-jenis kalimat tanggapan. Di sini yang pertama ada kritik. Nah, kritik ini biasanya berupa komentar tentang baik buruknya suatu objek setelah melihat atau menganalisis objek tersebut. Jadi, apabila kalian sudah melihat satu objek, misalnya itu lukisan pemandangan, jadi bisa kalian kritik seperti apa pemandangan tersebut, lukisan tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini. Lukisan itu sudah bagus, namun bentuknya masih kurang proporsional. Nah, jadi di sini kalian menuliskan sebuah kritikan. Nah, hanya kalian harus tahu bahwa saat kalian membuat kritik, menulis kritik, itu harus terlebih dahulu disebutkan kebaikannya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua itu ada pujian. Pujian itu adalah berisi ungkapan, rasa kagum, senang, suka terhadap suatu objek. Ya, Ibu kasih contoh, misalnya di sini ada penampilan penyanyi cilik itu benar-benar memukau para penonton. Nah, jelas di sini kalian memberikan sebuah pujian atas penampilan seorang penyanyi cilik. Kemudian yang ketiga di sini ada persetujuan. Nah, persetujuan ini berisi pernyataan yang mendukung pendapat seseorang tentang suatu permasalahan. Ya, yang keempat ini adalah penolakan. Penolakan ini berupa pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Nah, misalnya kalian tidak sesuai dengan pendapat orang lain, maka kita sebut itu penolakan. Nah, bisa jadi pendapat yang disampaikan benar-benar tidak diterima. Jadi kamu menolak dari pernyataan orang lain. Itu kalau penolakan. Dan yang kelima adalah sanggahan. Sanggahan itu apa? Sanggahan ini berupa pernyataan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain yang dikaitkan dengan kesan persetujuan. Ya, contohnya, saya kurang sependapat dengan saudara bahwa pembelajaran online sangat melelahkan anak-anak karena banyaknya tugas yang diberikan. Tetapi di sisi lain ada nilai positifnya karena melalui pemberian tugas dapat memperdalam pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Ya, jadi sanggahan tuh contohnya seperti tadi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi materi kita hari ini. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, pujian, dan teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Dan untuk lebih memperdalam materi, silahkan kalian buka dan pelajari kembali buku paket kalian di bab 4. Ya, dan untuk tugas selanjutnya yaitu ada tugas mandiri yang akan Ibu berikan. Tugasnya adalah kalian bisa membuat satu buah contoh kalimat tanggapan positif dan contoh kalimat tanggapan negatif. Ya, jadi sekali lagi kamu bisa membuat satu buah contoh kalimat. Jadi boleh misalnya di sini kalian bisa membuat kritikan, bisa membuat pujian. Ya, jadi yang kalian pahami tadi apa? Yang jelas contoh dari tanggapan positif dan dari contoh
tanggapan negatif.